Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SI 4306 kelompok 4 dengan anggota saya Farhan Hilmi, lalu ada Mega Fitri, Sadik Asegaf, dan Wasit Amin. Kami akan menjelaskan tugas besar PPB dengan studi kasus Fakultas Rekayasa Industri. Ada 4 proses bisnis beban kerja dosen yang akan kami analisis. Yang pertama bidang pengajaran, lalu kedua bidang penelitian, ada bidang pengabdian masyarakat, dan terakhir bidang gabungan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penilaian beban kerja dosen. Dan ini adalah yang sebelum diperbaiki, di mana di sini belum terdapat gateway dan juga di sini tasnya masih berupa masih non tas. Ya, mungkin untuk setelah diperbaiki sebagai berikut. Setelah diperbaiki, di sini saya menambahkan beberapa gateway. Di sini ada split, power split, ini ada paralel. Ya, dimulai dengan yang pertama Kaprodi SI dan Kaprodi TI membuat plottingan pengajaran. Nah, setelah itu akan diupload siswa. Kemudian akan di-approve oleh wakil dekan, itu dengan user task, karena di sini wakil dekan akan meng-approve. Kemudian setelah itu akan turunlah surat pengajaran, surat SK pengajaran kepada Kaprodi SI dan Kaprodi TI. Setelah itu surat tersebut akan dikirim kepada dekan FRI. Setelah itu akan diberikan ke ketua kelompok keahlian dan akan dikirimkan ke anggota kelompok keahlian. Nah, kemudian akan diinput beban kerja dosen dan input ke Igrasias oleh siswa. Kemudian Kaprodi TI dan SI akan mengevaluasi. Setelah itu akan dikirim dari Kaprodi SI dan TI akan mengirimkan laporan kepada ketua kelompok keahlian, kepada wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan dekan FRI. Dimana di sini berupa receive task. Oke, saya Sadik Asegaf. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan desain proses bisnis yang ada di tugas besar kami, yaitu proses bisnis beban kerja dosen di bidang penelitian. Ini adalah PPMN yang sebelum diperbaiki. Dan ini adalah BPMN yang sudah diperbaiki oleh kami. Perbaikan yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu di sini yang menghilangkan 2 start yang awalnya itu ada 2 di ketua kelompok kalian dan anggota kelompok kalian, dirubah menjadi 1 di anggota kelompok kalian. Dan selanjutnya di sini kami juga menambahkan parallel gateway, karena di sini ketua kelompok kalian dan anggota kelompok kalian melakukan pengajuan proposal secara bersamaan. Dan juga di sini juga kami menambahkan send task dan receiver task, karena ketua kelompok kalian dan anggota kelompok kalian itu mengirimkan pengajuan proposal dan menerima proposal tersebut oleh dekan FRI. Selanjutnya di sini ada exclusive gateway atau songmaker. Di sini ada pernyataan persetujuan. Apabila proposal tersebut disetujui, maka kegiatan tersebut akan dilanjutkan. Dan apabila tidak disetujui, maka proposal tersebut akan dirancang ulang oleh anggota kelompok kalian dan ketua kelompok kalian. Di sini selanjutnya kami menambahkan parallel gateway lagi, karena dalam proses penelitian anggota kelompok kalian dan ketua kelompok kalian melakukan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu kegiatan itu menginputkan proposal penelitian itu ke Igrasias PPM dan melanjutkan review proposal oleh dekan FRI. Di sini juga ada gateway songmaker atau exclusive gateway. Di sini apabila tidak disetujui, maka proses tersebut akan selesai di sistem SISPO.
Dan apabila disetujui, maka dilanjutkan ke pelaksanaan. Di sini kami juga menambahkan parallel gateway karena dalam pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan secara bersamaan oleh ketua kelompok kalian dan anggota kelompok kalian. Kegiatan selanjutnya yaitu input PKD di dekan FRI dan membuat laporan di anggota kelompok kalian dan wakil dekan 1. Dan di sini juga kami menambahkan data objek berupa laporan hasil penelitian dan end message. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Pak Helmi akan menjelaskan bidang pengabdian masyarakat, dan ini merupakan bisnis proses yang belum diperbaiki atau yang ada saat ini. Dan ini bisnis proses yang sudah diperbaiki atau sudah kami redesign. Perbaikan yang kami lakukan terletak pertama dari tax persetujuan kakak yang kami rubah yang awalnya non-tax menjadi user tax. Karena persetujuan kakak yang ini dan persetujuan dari dekan FRI membutuhkan campur tangan dari user atau manusia. Lalu dilanjutkan dengan gateway eksklusif. Jika setuju, maka proses akan dilanjutkan ke proposal pengabdian masyarakat. Jika tidak, akan ada paralel eksklusif. Apakah akan diulang atau tidak? Jika tidak, maka proses akan berhenti. Jika akan diulang, maka akan kembali ke pengajuan proposal. Lalu setelah input Igrasias PPM, maka dekan FRI akan mereview proposal tersebut. Jika diterima, maka proses akan terus dilanjutkan ke pelaksanaan pengabdian masyarakat. Jika tidak, akan ada konfirmasi lagi untuk menanyakan apakah ulangan atau tidak. Jika tidak, maka sama seperti sebelumnya akan diakhiri prosesnya. Jika dia akan mengulang, maka dia akan mengulangi ke proposal pengabdian masyarakat. Lalu setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat, akan ada input beban kerja dosen oleh dekan FRI yang saya ubah taksnya dari non-tax menjadi sen-tax, karena ini akan mengirimkan laporan ke sini dalam bentuk resip laporan atau resip tax, dan juga ini juga sama untuk menerima laporan. Setelah itu maka proses akan berakhir. Terima kasih. Halo, saya Mega Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan proses penilaian beban kerja dosen gabungan. Nah, ini adalah diagram BPMN existing atau yang ada, di mana kita masih melihat hanya ada start, lalu ada non-task, lalu tidak ada gateway dan finish. Nah, berikut adalah BPMN desainnya, di mana kami menambahkan parallel gateway dan bukan lagi non-task, ada sen-task, ada user task, ada gateway juga, terus ada data objek dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi awal mulanya adalah berasal dari ketua kelompok keahlian, di mana ada parallel gateway, yaitu ada sentas penelitian dan pengabdian masyarakat yang berupa data objek, laporan penelitian, dan laporan pengabdian masyarakat. Nah, kedua data ini akan dikirimkan ke wakil dekan 1 dan juga ke wakil dekan 2. Selanjutnya ada di Kaprodi TI dan SI. Kaprodi TI dan SI ini berbentuk sentas juga, yaitu pengajaran, di mana ada data objek laporan pengajaran. Nah, data ini akan dikirimkan ke wakil dekan 2 dan juga ke bagian Sispo, yaitu untuk menginput BKD Igrasias. Nah, setelah input BKD Igrasias, maka Sispo akan mengirimkan juga ke wakil dekan 1. Nah, di wakil dekan 1 ini gabungan dari bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan juga pengajaran. Lalu akan ada user task, di mana input BKD. Nah, selanjutnya di bagian keuangan menggunakan parallel gateway juga, yaitu gabungan dari bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lalu ada aktivitas keuangan menggunakan user task. Nah, di dekan FRI ini ada parallel gateway juga, di mana ini menggabungkan bagian keuangan dan input BKD, yaitu yang dihasilkan oleh wakil dekan 1 dan wakil dekan 2.
Nah, selanjutnya ada paralel gateway kan. Nah, paralel gateway ini dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama anggota yang tadi, yaitu Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 1, Kaprodi TI dan SI, dan juga Ketua Kelompok Keahlian. Nah, selanjutnya dari rapat koordinasi ini didapatkan nilai kinerja individu dan fakultas. Nah, tas ini berbentuk data objek juga, di mana ada laporan penilaian. Nah, setelah itu maka proses berakhir. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.